Kopi Antiks Inspire. Masjid Al-Rayyan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul dalam rangka terus mengasah nilai-nilai keberislaman kita, terutama berkaitan dengan penambahan kualitas keilmuan. Karena yang kita butuhkan hari ini sesungguhnya adalah penambahan yang tadi, ada penambahan kualitas ilmu yang mudah-mudahan nanti akan memperkaya cara berpikir kita, yang pada akhirnya memperkaya hati kita, yang pada akhirnya nanti ujung-ujungnya adalah menguatkan nilai keimanan dan keislaman kita. Makanya kenapa Rasulullah menyebutkan utlubul ilma minal mahdi illallah. Tidak ada terminal yang terakhir dalam proses pencarian ilmu. Secara formal barangkali orang kuliah S1, S2, kemudian S3 sudah selesai secara formal. Tapi secara non formal dalam kaidah ajaran Islam minal mahdi illallah, long life education kata orang kita, bahwa hidup kita itu adalah saling kaksa igel. Itu prosesnya adalah ibadah dalam rangka menambah nilai-nilai keilmuan kita. Pada malam hari ini saya ingin memperkaya pemahaman keberislaman kita dengan salah satu hadis yang insya Allah ini hadisnya sudah populer dan mungkin ini sudah menjadi bagian dalam keilmuan kita, dan ada dalam pikiran kita, hati juga, bahkan kemudian ini sudah diamalkan, sudah dipraktekkan dalam kehidupan sosial kita. Hadis ini ada di dalam kitab Bukhari dan juga ada dalam kitab Muslim, sehingga kemudian disebut rawahul Bukhari wal Muslim atau rawahu Sahih Haini. Jadi dalam istilah hadis itu ada rawahu Sahih Haini, diriwayatkan oleh dua orang yang punya kapasitas sahih di dalam meriwayatkan sebuah hadis. Hadisnya berbunyi begini: Man kana yu'min billah, barang siapa yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala wal yaumil akhir, dan juga hari akhirat, kul khairon aw liyasmut. Ini kan sudah populer hadis ini ya. Katakanlah yang baik-baik atau diam. Tapi hadis ini ternyata bukan hanya di sana selesai. Ada penambahan hadisnya lagi di sana itu. Tambah lagi, man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah atau perkaya pergaulan dengan nilai-nilai etika Islam dengan tetangga kita. Ada lagi, man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyukrim dayfahu. Jadi hadis ini dalam satu rentetan, satu matan hadis, satu redaksi hadis, ada tiga hal yang menjadi titik poinnya. Yang pertama berkaitan dengan etika komunikasi, etika ngobrol bahasa ulama. Yang kedua, etika pergaulan dengan tetangga. Yang ketiga, bagaimana juga etika ketika menerima tamu. Jadi sebetulnya ada orang yang menulis hadis ini karena katanya hadis ini dari sisi redaksi katanya tidak terlalu mundur, bukan terlalu
overload, apa istilahnya itu, terlalu banyak kata-kata. Padahal yang dituju itu adalah 3 hal. Tapi di dalam kajian hadis, yang namanya sebuah hadis ketika disebutkan beberapa kali oleh Rasulullah, itu salah satunya tiada lain adalah untuk mengingatkan. Karena ada 3 kalimat yang sama di sana. Man kana yu'min billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, silahkan berkata yang baik-baik atau selanjutnya hormati atau perkaya etika pergaulan kita dengan tetangga kita. Kemudian juga yang selanjutnya adalah hormati tamu kita. Jadi ada 3 hal yang dituju di dalam hadis ini, gitu. Nah, tapi dalam kesempatan malam hari ini saya hanya ingin memperdalam berkaitan dengan yang pertama, kul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang benar atau kamu sekalian diam. Kenapa hal ini menjadi penting dalam pembahasan malam hari ini? Karena ada banyak hadis dari Rasulullah yang mengingatkan berkaitan dengan etika yang sering dilupakan oleh kita sebagai umat Islam. Kita masih ingat dalam hadis yang lain Rasulullah pernah mengatakan, man salimal muslimina al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kita masih ingat bahwa yang disebut dengan orang Islam itu tiada lain adalah ketika dia mampu membawa pergaulannya, sehingga kemudian ketika bergaul dengan muslim yang lain, dia selamat dari lisannya dan juga kekuasaannya yang salah. Ada lagi di dalam bahasa Arab dan kaidah bahasa Arab bahwa yang disebut dengan salamatul insan, yang namanya manusia yang selamat itu adalah bihifzil lisan, dengan cara menjaga lisannya. Jadi ini satu hal yang hari ini penting untuk kita kembali kaji, karena ternyata Islam sudah jauh-jauh hari mengingatkan tentang persoalan ini. Bahkan di dalam hadis Bukhari Muslim yang saya sebutkan di awal, ini dikaitkan dengan persoalan keimanan kita pada Allah dan hari akhirat. Jadi konsekuensi iman kita pada Allah dan hari akhirat itu tiada lain adalah salah satunya adalah berkaitan dengan etika komunikasi kita. Karena banyak persoalan yang biasanya selalu diawali dengan salah komunikasi, miscommunication, yang pada akhirnya membutuhkan misunderstanding, salah memahami yang pada akhirnya kemudian salah mengerti, ujung-ujungnya adalah terjadi konflik. Ini yang kadang-kadang sering kita lupakan. Coba kita perhatikan misalnya persoalan yang sederhana saja, persoalan cerai misalnya, perceraian. Kadang-kadang ternyata hanya diawali dengan bihis di lisan. Ketika ternyata etika komunikasi suami dengan istri seringkali memunculkan salah komunikasi, sehingga pada akhirnya kemudian salah dimengerti, yang pada akhirnya kemudian terjadilah konflik semakin membesar dan lain sebagainya, yang pada akhirnya muncullah yang disebut dengan perceraian dan sebagainya. Inilah fenomena yang hari ini muncul hari ini. Kita tentu tahu bahwa hari ini sedang ramai, sedang viral. Ada seorang pejabat yang mengucapkan kata-kata yang tidak hifdzil lisan, tidak bisa menjaga lisannya, sehingga akhirnya kemudian menyakiti satu kaum, menyakiti satu etnik, menyakiti satu suku dan seterusnya. Ada lagi seseorang yang kemudian tanpa kontrol ucapannya kemudian mengatakan satu hal yang pada akhirnya membuat orang lain sakit hati, yang pada akhirnya kemudian menjadi masalah yang sangat luar biasa. Ditambah dengan kepentingan politik,
Akhirnya kemudian ini menjadi semakin besar dan lain sebagainya, yang pada akhirnya kita umat ini menjadi tidak produktif. Sekali lagi, awalnya dari sebuah etika komunikasi yang salah. Sebelumnya terjadi kemudian ada seorang, sebutlah Habib misalnya, kata-katanya mungkin sangat luar biasa, sampai muncul kata-kata yang apa namanya kita kira jauh dari apa yang kita bayangkan, sampai kemudian diadukan ke polisi menjadi masalah dan lain-lain sebagainya. Ini satu hal yang sesungguhnya ini sudah begitu luar biasa diingatkan oleh Al-Quran, diingatkan oleh Rasulullah berkaitan dengan persoalan nilai-nilai etika komunikasi. Bahwa ternyata yang namanya komunikasi ini sangat luar biasa, memiliki efek pada kehidupan sosial lainnya, apalagi dalam kehidupan komunikasi sosial. Ini sangat luar biasa. Mungkin kita sederhana mengatakan dasarnya maksudnya lain gitu, tapi kan orang yang menerima, dia memahaminya dengan ala qadri ulihi. Mungkin dia bisa berhelak bahwa saya mau mengatakan bahwa yang disebut dengan jin buang anak itu adalah maksudnya tempat yang sangat jauh, tempat yang sangat sepi dan lain sebagainya. Tapi orang yang menerima perkataan itu, pemahamannya bisa menjadi lain. Makanya kemudian kata Rasulullah, khatibun nas ala qadri uquli. Apalagi hari ini, kan hari ini apa yang kita katakan di sini, ini sedang di video ini, mungkin bisa menjadi diperdengarkan di seluruh dunia. Ada salah kata saja, padahal maksud saya tidak seperti itu. Mungkin kemudian ketika ada orang yang merasa ini menyakiti hatinya, bisa menjadi persoalan. Padahal dalam sebetulnya ada kaidah yang lain yang menyebutkan bahwa yang disebut dengan apa namanya maksud sebuah lisan itu kan maksudnya itu apa yang disebutkan oleh orang tersebut. Tapi hari ini ternyata tidak bisa seperti itu. Nah, daripada hal yang seperti ini kemudian menjadi persoalan yang sangat luar biasa, yang pada akhirnya kemudian tidak produktif karena terus menjadi masalah bagi kita, alangkah bagusnya kalau dalam bahasa Al-Quran etika komunikasi kita ini kita perbaharui. Jadi yang disebut dengan komunikasi itu bukan hanya bersifat verbal, kita ngomong saja. Hari ini dengan curug juga komunikasi hari ini. Ketika kita menulis kata-kata di Facebook, menulis kata-kata di WhatsApp, menulis kata-kata di media sosial dan lain sebagainya. Jadi yang disebut dengan komunikasi itu hari ini apapun bisa menjadi bahasa komunikasi, termasuk komunikasi yang bersifat non-verbal. Raut muka kita, tatapan kita. Gara-gara tatapan orang kasih apa? Dia kan bisa melotot menjaga dulu, padahal ternyata matanya. Gimana begitu? Bawaan. Matanya melotot begitu. Jadi bisa melotot. Bawaan. Itu kan bahasa komunikasi juga. Kalau kita tidak paham, itulah yang kemudian kebanyakan yang terjadi. Termasuk juga dengan istri kita. Nah makanya ini bahasa itu harus jelas. Kalau belum jelas diperjelas. Kenapa? Biar terjadi kejelasan, biar tidak terjadi miskomunikasi. Karena kalau sudah miskomunikasi, ya tadi muncul kemudian salah paham, yang pada akhirnya kemudian kalau tidak bertemu juga, ujung-ujungnya sering menjadi persoalan. Awal-awalnya sekedar kata-kata, tapi karena tidak ada ketersambungan, kepengertian, kepahaman yang sama, yang pada akhirnya kemudian menjadi persoalan yang sangat luar biasa. Saya hari ini sedang menulis sebuah buku, judulnya Etika Komunikasi dalam Al-Quran. Jadi kalau kita coba peras ayat Al-Quran berkaitan dengan bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana model berkomunikasi, yang namanya haus itu nggak ada, itu bukan bahasa Al-Quran. Yang namanya mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas dan lain sebagainya,
sebagainya, itu bukan bahasa yang direkomendasi oleh Al-Quran. Karena ternyata kalau kita coba perhatikan ayat Al-Quran, paling tidak Al-Quran hanya merekomendasikan 6 kata, 6 model bagaimana berkomunikasi. Yang pertama, Al-Quran menyebutkan komunikasi yang baik itu adalah qaulan ma'rufah, dengan kata-kata yang baik. Yang kedua adalah qaulan masyura, dengan kata-kata yang pantas. Ada lagi kemudian qaulan sadida, dengan perkataan yang benar. Ada lagi qaulan baligho, kata-kata yang sampai kepada tujuan, sampai kepada hati orang yang kita ajak ngobrol. Ada lagi kata-kata qaulan layyina, kata-kata yang lemah lembut, sampai dengan bahasa yang sangat luar biasa, qaulan karima, bahasa yang mulia, bahasa yang dengan etika yang sangat tinggi luar biasa. Al-Quran hanya mengenalkan kata-kata yang itu. Dan ternyata kalau kita coba peras berkaitan dengan tafsir ayat-ayat yang tadi, ternyata itulah yang disebut dengan bahasa pergaulan. Yang pertama ada yang disebut dengan qaulan ma'rufah, bahasa atau kata-kata atau perkataan yang baik. Jadi kalau kita coba dalami berkaitan dengan kata huruf, ma'ruf itu kan diambil dari kata huruf. Huruf itu dalam bahasa Arab artinya adat, kesantunan, atau dalam bahasa kita hari ini local wisdom, kesantunan yang dimiliki oleh masyarakat. Itulah yang disebut dengan qaulan ma'rufah. Dan ketika Al-Quran mengatakan qaulan ma'rufah, ternyata lingkupnya adalah lingkup keluarga. Ketika berkata dengan anak kita, berkata dengan istri kita, istri ke suami, suami ke istri, kita ke anak-anak kita, itu bahasanya qaulan ma'rufah, bahasa yang sesuai adat kesopanan masing-masing. Sebab bisa jadi ketika orang Sunda punten mungkin dengan orang Batak itu bahasanya akan berbeda. Mungkin kalau orang kita dibentak itu kan itu kasar kalau kita menyebutnya, apalagi kalau menggunakan teori undang usuk bahasa, yang bahasa itu kan ada undang usuknya, kayak kasa anak pun, kasa tara, dan kasa luhur kan di Sunda kan begitu kan. Nah, kalau di Batak kan buat orang-orang bahasa itu seperti kasar, padahal bagi mereka itu adalah bahasa yang itu termasuk diantaranya qaulan ma'rufah, bahasa yang baik yang bisa diterima oleh orang yang kita ajak komunikasi. Itu bahasa Al-Quran, qaulan ma'ruf, apalagi ditambah dengan qaulan masyura, dengan bahasa yang pantas. Jadi kalau misalnya muncul bahasa-bahasa yang dalam hal ini dengan bahasa binatang, itu bukan bahasa Al-Quran. Kan ayakannya cik, atau dilemaskan nyik, atau jir. Tapi bagi sebagian tafsirannya, bahasa-bahasa yang seperti ini dianggap sebagai qaulan ma'rufah. Kenapa? Punten, misalnya di Nugolek Pak ya, orang ada Nugolek, bahasa-bahasa yang kasar itu kan sering muncul. Ketika ngobrol si cepot yang di Semar, cepot di Dawala, bahasa-bahasa itu malah muncul. Dan kita menyebutnya sebagai bahasa yang tidak pantas. Makanya sedikit dari bahasa qaulan ma'rufah, bahasa yang sesuai dengan adat masing-masing. Mungkin kalau ma'rufah dia masuk ma'ruf bahasa yang tadi. Punten yang menyatakannya jir gitu kan. Mungkin qaulan ma'rufah begitu. Tapi ketika ditambah dengan istilah Al-Quran yang qaulan masyura, pantas tidak. Nah, berarti kan ada yang lebih tinggi daripada yang disebut dengan bahasa yang ma'rufah yang tadi. Mungkin ini baik, mungkin ini sesuai dengan kesantunan, ada tertentu dan lain sebagainya. Tapi dari sisi kepantasan, pantas atau tidak, makanya kemudian naik. Ada istilahnya itu qaulan masyura, bahasa yang layak, bahasa yang pantas. Maknya atuh di masjid ngobrolkan anjir, ngobrolkan anjiran, kan tidak pantas. Tapi kalau dalam bahasa umum ya silakan saja, sepanjang orang yang diajak ngobrol itu tidak menjadi masalah.
punten ya, misalnya si Sule lamun menyerang kalau kena turun mobil baru datang kan radio anjing di Sule tataran apa? Kenapa dia tidak ngomong? Karena dia paham itu adalah bahasa yang biasa, bukannya seperti ini Sule sebagai anjing. Jadi anjing di sana itu apa nih ada anjing Sule. Nah, omong ke anak orang anjing gak tahu siapa itu. Beda, kenapa? Naik sedikit ada kaulah maisur banyak kaulah yang mungkin anjir kan begitu. Tapi bagi Sule nggak jadi masalah. Kan Sule sering ngomong kan, lamun saya datang kemana-mana yang berudak ngomong, dan dia nggak jadi masalah. Tapi kalau saya misalnya, nah ini kan jadi masalah. Nah makanya disinilah kemudian belajar yang disebut dengan kaulah maisur, bahasa yang lebih pantas. Nah ini yang kita paham begitunya. Yang kadang-kadang kan kita kalasan, menurut kita kan kalah. Karena yang kita gunakan kaidah kepantasan. Tapi kalau kaidah ma'ruf, kaidah uruf bagi mereka tidak menjadi masalah. Cuma kan alangkah bagusnya kalau ma'ruf itu ini lebih baik, akan lebih bagus kalau seandainya levelnya naik menjadi kaulah maisur, bahasa yang lebih pantas. Makanya kemudian di dalam bahasa Sunda itu ada yang disebut dengan undang usuk bahasa itu dalam rangka kaulah masyhur. Ulah jika orang Sunda asli punten, misalnya orang Baduy. Kalau orang Baduy itu nggak ada yang disebut dengan undang usuk bahasa. Sok lihat orang Baduy itu, tapi bagi mereka biasa. Inilah yang disebut dengan kaulah ma'ruf. Kata-kata yang baik menurut adat. Tapi kan kalau menurut yang lain belum tentu ini baik, kasar dianggapnya. Sok mendengarkan kalau orang Baduy ngobrol, jika gitu kan? Nah itu seperti itu gitu orang Baduy. Tapi kalau kemudian makanya naik ada yang disebut dengan undang usuk bahasa. Cik atuh tas handap menang dengan gitu. Tapi kasar pantareuh beda deui, kasar unggul beda. Maknya yang pada sesama lolodo mah mantas kakak. Nah, begitu. Ayo lolodo. Nah, inilah mungkin dari sisi ma'ruf Pak dia ma'ruf sesuai dengan adatnya jadi masalah, baiklah. Kalau itu bisa diterima bahasa yang tadi. Tapi kalau sana dari sisi pantasan, maknya si lolodo bisa loken jangan tahu kan begitu. Makanya ada istilah hayu kurang tuang nambe daang nambe nada. Itu dalam rangka tadi meningkatkan level bahasa komunikasi pergaulan dalam rangka meningkat kepada kaulah masyhur supaya ada nilai-nilai kepantasan. Harus hayu kurang nada mantas teguh mantas. Harus hayu kurang cuma bisa kesaluhur minimal ka sapantaran. Tapi lamun kami misalnya kesana pun hayu kurang dahar mantas. Tapi we ke orang tuh hayu kurang dahar mantas. Dasarnya hayu barang. Inilah kenapa pentingnya undang usuk bahasa itu dalam rangka meningkatkan level kebahasaan. Ada yang disebut dengan kaulah masyhur, biar ada yang lebih pantas. Bahkan yang lebih tinggi lagi ada yang disebut dengan kaulah sadida, bahasa yang benar, bahasa yang dibenarkan menurut ajaran nilai-nilai agama. Ini lebih tinggi lagi. Ada bahasa yang lebih dibenarkan oleh nilai-nilai agama. Ada lagi yang lebih penting itu ada kaulan baligo, bahasa yang sampai kepada sanubari. Kan inti komunikasi itu supaya dia memahami apa yang kita inginkan. Lalu ternyata ya tidak akan terjadi yang disebut dengan efek komunikasi itu. Nah makanya di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan kaulan baligo, bahasa yang sampai kepada sanubari. Nah yang paling terpenting saya ingin membahas dua yang paling terakhir. Ada yang disebut dengan kaulan layyinah, ada yang disebut dengan kaulan karimah. Kalau layyinah diartikan itu sebagai kata-kata yang lemah lembut. Cuma menariknya
ketika ayat Al-Quran berbicara tentang lemah lembut, ayat ini disebutkan kepada siapa? Tokoh besar yang menjadi togut dunia. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun yang dikenakan bahasa qaulan layyina. Idhab ila fir'auna innahu tagha dalam surah. Pergilah kamu berdua wahai Harun dan Musa dan Harun kepada Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Apa melampaui batasnya? Dia merasa berkuasa, dia merasa yang paling tinggi sampai muncul bahasa Ana Rabbukumul A'la. Aku ini Tuhan yang paling tinggi. Ini kan bahasa yang sangat mantap luar biasa. Innahu tagha. Faqula, maka katakan kepada keduanya, katakan oleh kamu wahai berdua, Harun dan Nabi Musa, lahu kepadanya qaulan layyina la'allahu tazakkaru wa yakhsha. Katakan kepada Fir'aun qaulan layyina dengan bahasa yang lemah lembut. Mudah-mudahan dengan bahasa yang lemah lembut itu Fir'aun itu menjadi yatazakkaru wa yakhsha. Dia sadar, dia ingat kapurwadaksi yang pada akhirnya yakhsha. Dia akan takut sehingga sikap adiguna itu menjadi hilang. Ya, yang kalau kita menggunakan bahasa kepada Fir'aun, bahasa yang sangat keras, ya apa yang akan terjadi? Inilah yang kadang-kadang kita sering lupa berkaitan dengan etika berkomunikasi. Ternyata ayat Al-Quran saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala saja memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun berhadapan dengan orang yang sangat luar biasa sombongnya, itu disuruhnya menggunakan bahasa qaulan layyina. Sebetulnya ada banyak analisis berkaitan dengan persoalan ini. Kenapa kalau dengan orang yang berkuasa harus dengan bahasa qaulan layyina? Sebab kalau dengan bahasa tidak dengan qaulan layyina, ingat yang disebut dengan logika kekuasaan. Kalau orang yang sedang berkuasa biasanya apa? Mulak cangkeng, Pak. Ya, tegur nakal itu lumayan mulak cangkeng, Pak. Mulak cangkeng. Yang namanya orang berkuasa lamun ditangkap tambah. Lamun disidr, mangga belok, lamun digagal. Lamun digagal, nengkel, lamun dinengkel. Betul, dan itulah logikanya orang yang berkuasa. Biasanya kan begitu. Sebab orang yang berkuasa itu ya tadi, karena dia merasa memiliki kekuasaan, memiliki infrastruktur kekuasaan, maka kalau seandainya dia dicibit, maka dia, kalau kita cibitnya biasa, dia akan cibitnya itu lebih tarik. Makanya kemudian bahasanya qaulan layyina. Inilah yang banyak kemudian menimpa pada ulama-ulama kita. Bahasanya sangat luar biasa, bahasanya sangat hebat luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Apakah kemudian membuat dia itu menjadi berubah, menjadi yatazakkaru wa yakhsha kalau dalam bahasa surat Al-Kahfi tadi? Tapi yang terjadi malah kemudian dipenjarakan. Itu yang terjadi yang seperti ini. Jadi ternyata bahasa yang keras, bahasa yang kotor, bahasa yang sampai menggunakan bahasa binatang dan sebagainya, itu justru bukan bahasa Al-Quran. Justru yang diamanatkan dalam bahasa Al-Quran itu qaulan layyina, menggunakan bahasa yang lemah lembut. Konteksnya sebetulnya ketika berhadapan dengan Fir'aun yang punya kekuasaan. Walaupun sebetulnya bahasa qaulan layyina ini bisa digunakan kapanpun dan dimanapun, termasuk ketika berhadapan dengan anak kita. Jangan lupa yang namanya anak kita, apalagi yang masih kecil, yang mau sampai pada dewasa, biasanya punya sifat yang disebut dengan egois. Sifat egois itu menjadi bagian dari orang yang merasa berkuasa. Makanya anak kita kalau kita gunakan bahasa yang sangat keras, bahasa yang sangat kasar, apakah dia akan nurut? Tidak. Malah kemudian dibalas dengan bahasa yang lebih kasar lagi begitu. Makanya kemudian bahasanya qaulan layyina, gunakan bahasa yang lemah lembut. Ini akan lebih qaulan baligho, akan lebih sampai kepada hati sanubarinya. Kemudian pada akhirnya ada impact,
ada dampak, kemudian ada perubahan sikap, perubahan karakter dan lain-lain sebagainya, dia akan berubah ke arah yang lebih baik lagi. Walaupun ketika berhadapan dengan Firaun kan tetap Firaun itu sampai akhir ayatnya nantangmu, tapi setidaknya kemudian ketika dia mau dicabut nyawanya, baru dia mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dia mengakui bahwa dia sebetulnya manusia, sehingga akhirnya kemudian taubatnya tidak diterima. Tapi paling tidak ini mungkin ada bahasa Nabi Musa, ada bahasa Nabi Harun yang nyampe kepada hatinya, karena ternyata Nabi Musa dengan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, idhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Maka ajaklah ngobrol Firaun itu dengan bahasa yang lemah lembut. Kenapa dengan bahasa yang lemah lembut? Karena ternyata bahasa yang lemah lembut itu akan lebih sampai kepada akal pikiran, akan lebih sampai kepada akal hati yang kita ajak ngobrol. Beda dengan bahasa yang keras. Kalau diibaratkan yang namanya senu ditambah dengan senu bikin ngabur. Maka senu perlu dilawan dengan air. Kaulan lainnya itu tiada lain adalah simbol dari air yang bisa meniniskan, mendinginkan bagaimana hebatnya yang namanya senu, yang namanya api. Ini bahasa ayat-ayat Al-Quran. Nah kemudian yang terakhir ada bahasa kaulan karimah dengan bahasa yang mulia. Ini bahasa yang lebih tinggi lagi levelnya. Kalau kita perhatikan ayat Al-Quran, ayatnya ini berkaitan dengan bagaimana etika pergaulan dengan kedua orang tua kita. Karena ketika ayat ini disebutkan dalam ayat Al-Quran, awalnya ayat Al-Quran menyebutkan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul qawlan karima. Janganlah kamu sekalian berkata kepada kedua orang tua kita, dan jangan juga kemudian membentak dengan kasar, tapi katakanlah, ajak ngobrollah mereka dengan bahasa yang mulia, apalagi dengan orang tua. Bahasa yang digunakan Al-Quran itu qaulan karimah, bahasa yang mulia. Apa artinya? Ternyata begitu sangat luar biasanya nilai seorang tua bagi kita. Dan tiap subuh itu, hari ini kan pembahasannya itu babul adab, berkaitan dengan persoalan kesantunan. Salah satu yang dibahas itu adalah bagaimana juga beretika bergaul dengan kedua orang tuanya. Bagaimana ketika kedua orang tua kita seorang muslim, bagaimana ketika orang tua kita itu kebetulan dulu masuk Islam atau di luar keberislaman, bagaimana juga berhadapan dengan yang lain dan lain-lain sebagainya. Tetap bahasa Al-Quran itu wala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul qawlan karim. Bahasanya dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaan kedua orang tua kita, wa qul qawlan karim. Ketika mengobrol dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka, maka gunakanlah dengan bahasa yang mulia. Bagaimana dengan bahasa yang mulia? Ya dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Sebab ketika ternyata orang tuanya kebetulan dia tradisinya tradisi Baduy, mungkin yang dia gunakan adalah qaulan ma'rufah. Tapi qaulan ma'rufah yang dianggap levelnya dinaikkan kepada qaulan karimah. Jadi pada akhirnya tergantung dari bagaimana nilai-nilai adat, nilai-nilai istiadat yang ada pada kehidupan sosial kita pada akhirnya yang disebut dengan qaulan karimah. Cuma yang disebut dengan qaulan karimah itu tentu bahasanya ya lemah lembut, ya ma'ruf, ya pantas, ya benar, ya sampai kepada sanubari, dan juga lemah lembut. Ini yang harus digunakan oleh kita ketika berkomunikasi, ngobrol dengan kedua orang tua kita. Terkumpul semuanya, bahasa atau gaya atau model, bagaimana perkataan yang paling bagus dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau seandainya hal yang seperti ini menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan kita, hade goreng puasa, bahasa mah dulu
meli. Itu kan kalau kurang itu sudah membuat pepatah-pepatah yang tadi itu. Salah satunya kan bagaimana ingin menerjemahkan dalam kehidupan kita. Intinya adalah yang tadi, bagaimana Al-Quran mengajarkan tentang pola komunikasi, tapi pada akhirnya kemudian tadi hade goreng puasa. Makanya dalam hadis yang di awal, kul khairan aw liyasmut. Lamun kurang teu bisa, can bisa berkata ma'ruf, can bisa berkata pantas, can bisa berkata benar, can bisa berkata balik, can bisa berkata lemah lembut, can bisa berkata karimah, aw liyasmut. Lebih baik. Lamun orang can bisa ngetik dengan bahasa ma'ruf, bahasa pantas dan yang sebagainya di meja orang, alangkah lebih baiknya kerangkeng telunjuk orang atau mutak-mutik sembarangan. Sebab ketika mutak-mutik sembarangan, kabaca ubatu, ada efek kepentingan politik dan yang sebagainya, jadi ramai. Padahal maksud orang mah gitu. Tapi pada akhirnya kemudian membuat orang lain kemudian menjadi tidak enak, nyari hati dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya inilah yang sering memunculkan konflik, termasuk di Maluku Utara yang hari ini terjadi. Bahade gorengku bahasa picek. Ada bahasa yang tidak enak antara satu kampung dengan kampung yang lain. Termasuk di Jakarta sering parah saya. Saya pernah dulu di Jakarta teramina itu teramina antar gang itu lain-lain gang penduduk antar penduduk hade goreng bahasa. Ternyata ada komunikasi yang tidak baik di antara dua yang tadi, makanya kemudian perlu yang disebut dengan komunikasi ini seperti ini. Cuma ayat Al-Quran mengajarkan kalau kita belum bisa berkata, mengetik dengan ma'ruf, mengetik dengan pantas, mengetik dengan benar, mengetik dengan layyinah, mengetik dengan kalimah, aw liyasmut. Eta ge mangkana yumin billah wal yaumil akhir. Lamun urang memang ngaku ka Allah, ngaku yang hari akhirat saya, sok mangga kembangkeun komunikasi yang tadi. Lamun kira-kira urang ngomong bakal masalah meureun kene, kira-kira orang ngomong bakal ke omongan meureun kene, cici. Kan begitu bahasa kita. Eta ge lamun urang iman kepada Allah dan hari akhirat. Makanya bahasa Rasulullah terang enak. Hadisnya itu enak bahasanya. Man kana yu'min billah wal yaumil akhir kul khairan aw liyasmut. Ente benar-benar iman ke Allah yang hari akhirat, katakan yang benar, yang baik-baik atau cicing. Tapi bukan berarti kemudian amun aya kesalahan cicing, bukan begitu. Sebab ketika berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, tentu konteks itu jadi lain. Tidak roh minkum munkaron paling guyur dia beda lagi konteksnya. Kalau tidak bisa mampu menghadapi dengan kekuasaan, karena saya mau lain bupati, lain Pak RT, lain Pak RW, paling guyur di lisan atau omongan, tapi dengan kata yang baik juga. Kembali lagi kepada dengan kata-kata yang baik. Kalau dengan kekuasaan tidak bisa, dengan lisan tidak bisa, maka dengan doa fa'iyya adabul iman itu selalu hal mana. Itu sebetulnya kan etika ini luar biasa ada di kita. Tapi kadang-kadang kemudian kita menjadi hilang karena ini tidak menjadi cara berpikir di dalam diri kita. Kemarin punten misalnya ada apa namanya yang itu tuh yang di Gunung Semeru. Yang mendang itu begitunya. Mungkin dari sisi nilai-nilai akidah menjadi masalah. Tapi Islam itu kan bukan berbicara persoalan akidah. Islam juga bicara masalah akhlak. Nah kadang-kadang ketika kita fokus pada nilai-nilai akidah, akhlak ini menjadi hilang. Padahal akidah dengan akhlak itu kan sepaket. Jangan lupa loh, akidah syariat dengan akhlak. Makanya ada akidah sepaket sebetulnya. Jadi ketika bicara masalah akidah, akhlak pun harus jalan. Akidahnya mungkin betul bahwa
bahwa ini bisa membawa kepada nilai-nilai syirik. Tapi kan ada akhlak, Pak. Bagaimana akhlaknya? Kita perhatikan bagaimana tadi dakwah Rasulullah ketika berhadapan dengan yang tadi. Jangan, tapi kok dia juga Nabi Ibrahim, adanya itu Nabi Ibrahim. Jangan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Nabi. Segala perintahnya itu adalah bagian dari wahyu. In huwa illa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Dia bukan nabi. Artinya apa? Khawatir. Ketika dia mengatakan begitu, kemudian sambil menunda, itu dibarengi dengan nilai-nilai kesombongan. Ketika sudah sombong, ria namanya, lamun ria itu min syirkil asghar. Balik ke musik, sarua syirik nama. Itu masih gede, masih sarua syirik karena orang padanya kan begitu yang terjadi. Nah makanya kembali akidah syariah dengan akhlak atau akidah akhlak ini menjadi bagian yang tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Akidah harus kita pertahankan, tapi jangan lupa kita punya akhlak. Apakah akhlak dengan sesama kita, antara muslim dengan muslim, akhlak dengan orang yang di luar Islam, akhlak dengan lingkungan kita, akhlak dengan tumbuhan dan lain-lain. Sebab itu juga bagian dari nilai-nilai akhlak yang sering kita lupakan. Ini barangkali yang ingin saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Biasa dipahami. Jadi ngobrol lah ya. Dan paling terpenting mah mudah-mudahan ia menjadi bahan tafakur, bahan tadabbur kami orang sadayana dan urang teh kudu silih elingan, silih ingatan berkaitan dengan persoalan prinsip-prinsip nilai keagamaan. Salah satunya berkaitan dengan persoalan komunikasi, berkaitan dengan etika ngobrol. Maka dari hal yang baru kita teruskan, maka harus di bahasa Sunda payetnya lemas ya. Tapi setelah ada kaki Islam mau jadi lemas. Kan bahasa mau itu bahasa Islam. Tapi payetnya bahasa Sunda lemas. Paling lemas itu payet. Hebatnya bahasanya ya, punten ya. Hebatnya bahasa Sunda. Yang disebut dengan bahasa Sunda itu bahasa nanti penuh dengan makna, Pak. Lamun digantikan dengan bahasa maut, sebetulnya kan selesainya. Rek manusia, rek hewan, rek binatang, maut. Kan begitu. Apa bahasanya? Bahasa dalam ayat apa itu apa? Anak yang nafsu apa? Kullu nafsin dari qatul maut. Kullu nafsin artinya binatang maut nyaran. Tapi di musuh namun kan tidak begitu. Ayat maut, ayat kubus, ayat pae. Nganturkeun nanti Getar. kan banyak begitu. Termasuk juga ketika kalau bahasa Sunda kan simpel. Koit. Koit. Cuma tadi kembali mungkin itu yang disebut dengan makhluk. Koit maut pae. Nganturkeun. Fokus. Itu makhluk. Cuma kemudian tarik kepada bahasa pantasan. Makanya jangan orang disebut koit. Kan begitu. Makanya kalau lantas ke orang mah minimal pupus, Pak Haji tos pupus atau tos ngantunkeun, tos pae. Nah, mungkin ma'ruf menjadi masalah. Cuma kan dari segi pantasan pantas itu bahasa juga kieu. Nah, ketika putra nanu pada mungkin terus sebutin bapak orang pae. Jadi ini hebatnya. Tapi kalau yang disebut dengan bahasa Sunda itu maksudnya kaulam ma'rufah. Makanya kemudian bisa menjadi bermacam-macam yang disebut dengan kaulam ma'ruf. Kontekstual tergantung dari adat istiadat yang ada di hadapannya. Sepanjang itu tidak menjadi masalah di sisi komunikasi, tidak masalah. Seperti misalnya saya katakan tadi di Bandung, ilahi silahi kan begitu. Bahasa-bahasanya kan kayak gitu kasar. Seperti itu. Atunun parus itu yang disebut dengan kaulam ma'rufah, tapi kita ada yang disebut dengan kaulam mansur. Ada yang lebih pantas. Kalau ada yang lebih pantas, pakai bahasa yang lebih pantas. Ada lagi?
kalau diantisipasi jangan berprasangka buruk gimana tuh ininya? Apa itu jadi jangan berprasangka buruk? Ya harus dijelaskan Pak. Kenapa muncul yang disebut dengan suzon? Karena apa yang pesan yang kita sampaikan kepada dia itu tidak utuh nyampainya. Makanya dikembalikan kembali kepada kita. Bahasanya yang mudah dipahami oleh dia. Sebab kalau tidak dipahami oleh dia tidak paham munculnya suzon. Maka sebisa mungkin ketika kita sebelum ngobrol, pikirkan dulu. Kira-kira kalau saya ngobrol dengan si Eta, yang paling pantas ngobrolnya nama atau bahasanya kumaha. Makanya khatibun nas ala qadri uquli. Lamun ngobrol dengan sasate tingali bagaimana kapasitas intelektualnya salah begitu. Kalau dengan siapa ku nyebutkan A beres. Tapi dengan siapa bisa jadi belum beres. Kalau seandainya saluakeun bisa jadi muncul suzon, salah sangka yang pada akhirnya tadi diawali dengan ketika tidak sempurnanya, tidak tamatnya pesan yang ingin kita sampaikan ternyata tidak sampai kepada dirinya, muncul yang disebut dengan suzon. Maka perlu penjelasan. Nah penjelasan ini ya harus dijelaskan. Cuman kan lama dijelaskan ini percuma, tetap salah ketika diiringi dengan nilai dengan kepentingan politik. Inilah yang banyak terjadi hari ini. Jadi yang hilang di bangsa hari ini kesantunan Pak. Salah satu titik yang mau usul aja. Padahal makan orang daya hukum adat. Atau salah satu cuma dengan kualifikasi biar payah teh selesai. Tapi ada terus juga jadi tren nama Pak polisi. Nah ini keulamaan lupa juga sebetulnya ketika kita bisa menyelesaikan dengan bahasa sistem adat yang kita miliki. Maka kalau ayana naon teh meningkatnya beres kita dengan secara keluarga. Sebab bisa jadi etaman dan suzon akibat tidak sampainya pesan yang disampaikan oleh seseorang kepada kita. Maka kita perlu mendapatkan penjelasan. Maka kalau tenuna harus kita cuma harus keluar di grup. Dalam di grup masalah aja. Nggak boleh kira-kira oke. Harus japri. Nah maksudnya kan? Kan harus. Nah maksudnya. Oh jelas. Ya mau di grup. Bagi tambah-tambah dan sebagainya. Jadi masalah. Selalu aja nih kalau Kevin. Aib. Padahal yang namanya aib saudara kita itu harus ditutupi. Jadi ini deh etika dasar dalam Islam yang seringkali kita lupakan. Itu cekapnya biasa dipahami. Biasa. Sebab saya berusaha untuk khatibun nas ala qadri dengan bahasa yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh siapapun. Saat itu kalau kita biasa diatur, mudah-mudahan bermakna dan bermanfaat. Walaupun wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah kondisi kering, hati pun jadi merinding, urat saraf jadi pening, menahan diri agar standing.